Halo, selamat datang di seri kuliah Filsafat Politik. Kita memasuki seri ini di hari pertama. Jadi dalam video kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas satu pertanyaan yang mendasar. Apa itu filsafat politik? Apa yang membuat politik itu lebih dari sekedar perebutan kekuasaan? Dan bagaimana filsafat membantu kita memahami dunia politik dengan lebih kritis dan lebih mendalam. Nah, untuk itu mari kita mulai perkuliahannya. Teman-teman, filsafat politik adalah cabang dari filsafat itu sendiri yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kekuasaan, keadilan, kebebasan, dan juga tentang negara. Jadi filsafat politik bukan sekedar akan membahas politik praktis ya, seperti tentang pemilu atau kebijakan pemerintah, tapi lebih ke pertanyaan besar yang membentuk dunia kita, yaitu politik itu sendiri. Misalnya begini, dalam filsafat politik yang akan dibicarakan adalah tentang, misalnya ya, apa tujuan negara? Apakah tujuan negara itu untuk melindungi kebebasan individu, atau lebih pada memastikan kesetaraan antar individu? Nah, pertanyaan berikutnya juga tentang negara, misalnya, siapa yang seharusnya memegang kekuasaan di sebuah negara? Dan mungkin lebih jauh lagi, kalau kaitannya dengan negara, maka filsafat politik akan berkutat dengan pertanyaan apa yang membuat satu bentuk pemerintahan itu dikatakan adil atau dinilai tidak adil. Nah, teman-teman, tapi sebelum sampai jauh ke sana, kita harus melihat dulu sejarah dari filsafat politik itu sendiri. Jadi, sepanjang sejarah ya, filsafat politik itu berkembang lewat pemikiran atau diawali dengan pemikiran seorang filsuf besar bernama Plato. Ya. Plato ini berbicara tentang satu bentuk negara yang ideal, yang kemudian mungkin sering dikenal dalam bukunya The Republic ya, atau Republik, di mana dalam gagasan Plato, negara itu dipimpin oleh kaum yang bijaksana, yaitu tentu saja kalau menurut Plato adalah para filsuf. Nah, setelah Plato muncul muridnya kan, namanya Aristoteles. Nah, muridnya ini melihat politik dengan cara yang berbeda. Menurut Aristoteles, politik itu merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Sehingga dia bahkan mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk politik atau zoon politikon, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa komunitas atau tanpa orang-orang di sekitar kita. Ketika filsafat berkembang semakin jauh, muncul tokoh lain yang kontroversial ya, Machiavelli. Machiavelli ini seringkali dianggap ya di kalangan komunitas filsafat itu secara sinis itu ya, dianggap sebagai pemikir yang tidak tepat atau tidak, saya tidak bisa mengatakan tidak baik, tetapi pemikir yang kurang ideal. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa politik itu hanya berhenti pada soal kekuasaan, bukan soal moralitas. Nah, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Machiavelli itu buruk ya, karena dia hanya berbicara secara pragmatis ya. Ya begitulah politik. Tetapi ini nanti akan memunculkan pemikir-pemikir lain setelahnya seperti Thomas Hobbes, Locke, dan Rousseau yang justru mendekatkan pembahasan politik itu lebih pada sebagai kontrak sosial secara logis ya. Bahwa negara itu ada karena kesepakatan antara rakyat dan penguasa kan. Jadi istilahnya kalau tanpa negara maka yang terjadi adalah chaotic. Teman-teman, filsafat politik ini juga membentuk berbagai macam ideologi besar. Seperti kita pernah mendengar mungkin ada liberalisme, sosialisme, komunisme, bahkan hingga anarkisme.
semua ideologi besar ini memiliki gagasan yang sangat berbeda satu sama lain tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Nah, kemudian kan pertanyaan selanjutnya ketika kita mau belajar filsafat politik adalah mengapa filsafat politik itu penting untuk kita ketahui atau kita pelajari. Apa gunanya belajar filsafat politik? Bukankah politik itu soal praksis ya, bukan teori gitu? Jawabannya sebenarnya sederhana ya. Jadi filsafat politik itu membantu kita memahami mengapa dunia politik itu berjalan seperti saat ini. Apa yang membuat saat ini yang kita lihat negara, pemerintah, sistem yang sedang kita jalani ini kok bisa jadi seperti ini? Dan apakah mungkin untuk mengubahnya ketika kita merasa ada begitu banyak kekurangan di dalamnya? Misalnya begini, ketika kita berbicara tentang, katakanlah ya, demokrasi, sistem yang hari ini dipercaya sebagai sistem terbaik ya, di seluruh dunia. Nah, maka ketika kita bicara tentang demokrasi, maka muncul pertanyaan, apakah demokrasi itu sebenarnya memang sistem terbaik yang kita miliki hari ini? Atau sebenarnya masih begitu banyak lubang-lubang persoalan di dalamnya? Bagaimana kemudian dengan hambatan-hambatan yang harus dihadapi demokrasi, seperti justru demokrasi yang menyimpang menjadi populisme, demokrasi yang justru menumbuhkan hoax, dan demokrasi yang justru seolah menjadi ruang kesempatan bagi para koruptor untuk mencuri uang. Nah, itu gunanya kita belajar filsafat politik, karena dengan kita belajar filsafat politik, kita kemudian tidak hanya sekedar mengerti demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi itu dilahirkan dan bagaimana demokrasi itu bertemu dengan begitu banyak hambatan-hambatan dan tantangan. Atau misalnya lain hal lagi, kita bicara dalam filsafat politik tentang civil society atau masyarakat sipil. Ketika kita membahas tentang masyarakat sipil, maka pertanyaannya adalah apakah kelompok masyarakat sendiri atau civilian itu benar-benar mandiri atau independen dari negara, atau justru masyarakat itu dimanfaatkan oleh elit politik yang ingin berkuasa di sebuah negara. Maka kalau misalnya andaikan kita nggak punya pemahaman filsafat politik, kita akan cenderung sekedar menerima begitu saja status quo atau kondisi yang sedang ada hari ini tanpa mencoba mempertanyakan apakah ada sistem yang lebih adil daripada yang hari ini kita jalani. Jadi teman-teman, filsafat politik ini adalah tentang bagaimana kita mencari jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan kita sebagai masyarakat sipil ketika bernegara dan ketika kita berpolitik ya. Jadi filsafat politik jelas bukan sekedar teori, tapi juga alat untuk berpikir kritis dan memahami kekuatan yang membentuk masyarakat kita. Nanti di video selanjutnya, besok ya tepatnya, kita akan mencoba membahas lebih dalam tentang konsep negara, konsep kekuasaan, dan keadilan. Karena tiga hal inilah yang menjadi inti dari filsafat politik. Negara, kekuasaan, dan keadilan. Kalau teman-teman tertarik dengan topik ini, tetap ikuti, karena setiap jam 7 malam saya akan memberikan kuliah ringan tentang filsafat politik. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.